Hari ini temenin aku makan siang bareng Ziko dan jalan-jalan ke GI. Annyeonghaseyo, selamat pagi. Akhirnya Edenetas Live sudah kembali. Bangun pagi disambut dengan jerawat yang pas banget ada di tengah-tengah jidat gue. Udah kayak apa tahu nih di tengah-tengah gini. Hello. Jadi hari ini aku akan makan siang bareng Ziko karena aku udah janji. Kebetulan hari ini hari Jumat. Jadi aku mau bawain makan ke kantornya. Sekalian aku mau ke GI. And this is my fit for today. Pakainya yang simple-simple aja karena aku akan naik MRT, jadi pasti akan panas-panasan. Terus ini bawa tas tambahan, tote bag gitu buat bawa makan siangnya. Soalnya tasnya nggak cukup ya, say. Hari ini pacar aku request untuk dibawain Bu Iyin, maksudnya ayam goreng Bandung Bu Iyin. Jadi ini tadi aku udah beli lewat GoFood, diantar ke rumah. Nah, AGB Bu Iyin itu emang setiap hari kayaknya ya, nasinya selalu habis kalau pagi dan siang. Jadi ini aku ambil nasi dari rumah aja buat aku bawa. Jadi aku beli ayam, jukut dan sambelnya aja yang mantep banget itu, dan nasinya aku bawa sendiri. Jujur kayak niat banget gitu kan. Apa tadi ya gue mau kayak gue pindahin semuanya ke tempat bekal aja, tapi males biar dikira gue masak sendiri, padahal enggak. Terus ini aku juga bawa botol minum dan nasinya juga jangan lupa dimasukin. Dan untuk yang manis-manis ini aku bawain buah anggur yang kebetulan gede-gede banget. Itu aku beli di Astra, enak banget, manis banget dan gede-gede banget. Terus udah deh, tinggal dimasukin semua ke tas ini and we're ready to go. Seperti biasa aku nyetik dulu bawa mobil sampai ke MRT Lebak Bulus, lalu parkir di Point Square dan langsung ke MRT karena dia kayak ada jalan terhubung gitu loh guys, terintegrasi. Nah, inilah guys, enaknya kalau mall itu terintegrasi sama Transum. Ya walaupun masih harus pakai mobil ya dari rumah. Aku tidak sabar menunggu MRT dilanjutin sampai ke bandara dan kalau bisa lewatin Bintaro. Tapi kayak takut nggak siap, harga tanah di sekitar rumahku makin mahal. Dan ini aku udah sampai di MRT Lebak Bulus. Ini aku agak telat sedikit, tapi karena kebetulan hari ini adalah hari Jumat, jadi Ziko itu sholat Jumat dulu. Dan hari ini MRT-nya tidak terlalu ramai. Ini di MRT aku sambil ngedit, terus tiba-tiba kita udah sampai di Setiabudi. Ziko juga udah selesai sholat Jumat dan dia sudah ada di Chillax nyari tempat duduk. Karena ternyata katanya di Chillax itu rame karena lagi ada event burger gitu punyanya si Aldi Taher sama Grab. Nah ini nih festival burger dunia ini, jadi rame banget di Chillax, nggak ada tempat duduk tapi kita berhasil mendapatkan tempat duduk walaupun panas. Tapi tidak apa-apa, yang penting aku bertemu sama pacar aku dan kita makan siang bareng. Karena emang biasanya aku nyempetin at least seminggu sekali kita makan siang bareng. Aku nyamperin Ziko ke kantor gitu karena kan enak ya, kantornya tuh udah deket sama MRT, jadi aku nggak ribet sebenarnya. Buat kalian bilang kayak effort banget, menurut aku biasa aja sih, karena aku juga enjoy naik Transum. MRT kita tuh bagus loh guys, makanya aku berharap Transum yang bagus kayak MRT itu bisa dipanjangin terus. Nih Ziko juga makannya lahap banget, bener-bener sambelnya abis, padahal itu pedes loh. Terus kita makan anggurnya, sebenarnya agak enak banget. Aku selalu beli anggur ini di Astro, lihat gede banget tuh, ini kayak segede bola mata kita deh sumpah. Terus Jakarta tuh walaupun panas tapi lumayan banyak anginnya sih, tapi ya tetap panas, jadi aku tetap berkeringat. Jadi ini kita coba masuk ke dalam Chillax, terus kata kakak-kakak teh pucuk harum, katanya dia kenal aku, terus aku tawarin mau masuk ke My Life atau nggak, dia mau. Hai kak, semoga kamu nonton vlognya ya. Lupa kenalan namanya siapa, tapi di dalam tuh kayak ada stand-stand gitu, minuman, makanan. Ini tuh eventnya Grab gitu, tapi karena kita udah kenyang jadi kita nggak mau beli apa-apa deh di sini. Terus nggak kerasa sudah 1 jam lebih kita bersama, anjay. Jadi sudah waktunya Ziko balik ke kantor karena udah mau jam 1:30, sedangkan aku akan lanjut ke GI. Of course naik MRT juga. Jadi Ziko semangat kembali bekerja. Nanti kita ketemu lagi setelah dia pulang kerja karena katanya dia mau ke rumah aku. Kita hari ini mau pijit. Jadi ini aku masuk lagi ke MRT, terus aku sempet duduk dulu lama ngerjain kerjaan editan aku, terus baru aku masuk ke MRT arah Bundaran HI karena kita akan ke GI. Dari Setiabudi itu deket banget, cuman 2 stop MRT aja, langsung keluar di pintu C ke arah Plaza Indonesia dan Grand Indonesia. Ini aku sambil bawa-bawa tas. Tadi tuh Ziko udah bilang dia aja yang bawa, tapi aku takut aku butuh sesuatu dari dalam sini karena ada tempat minum dan ada casan aku. Tapi ternyata saya tidak butuh apa-apa, cuman berat-beratin pundak gua doang. Jadi aku tuh niat ke GI itu sebenarnya karena
karena iseng aja kayak bosan masa ke Ziko doang gitu. Jadi ya udah sekalian jalan-jalan lah ya. Mumpung lagi bikin EDM Live juga. Dan kebetulan di GI itu kayak ada bazar gitu. Tadinya aku mau beli tizi dulu, tapi kayak ngantri banget, males. Jadi udah kita langsung aja ke bazarnya. Nah, di sini tuh ada It Girl Market gitu namanya. Aku tuh lihat di postingannya Phoebe. Jadi kayak kita lihat-lihat kali ya di sini, dan emang ternyata di sini tuh barangnya lucu-lucu sih. Ada thrift curated items gitu. Terus ini juga jewelry-nya lucu-lucu banget, tapi kalian jangan expect kalau harganya akan murah. Ada favorite brand baju aku juga. Terus menurut aku yang lucu-lucu di sini tuh emang jewelry-nya sih, kayak gemes-gemes banget. Terus ini yang ini bisa custom dan bisa kita bisa pilih charmnya sendiri. Ini tuh lucu banget. Jadi ini aku beli ini pakai charmnya, lucu-lucu banget soalnya lihat. Dan dia tuh kayak dibikin dulu gitu loh, karena disesuaikan sama panjang besar tangan kita. Terus kita dapat pouch kecil kayak gini, gemes banget. Kata kakaknya boleh pilih, jadi ini aku pilih yang warna kuning ini karena lucu. Terus karena gelangnya aku tinggal, jadi ini aku lihat-lihat ke booth lain. Ini gemes banget, ada claw clips gitu, kayak ditempelin beads gitu. Aduh, ini gemes banget, dan ini kualitasnya bagus ya, bukan yang kayak di abang-abang 5 ribuan. Tapi ini bukan kebutuhan aku ya, jepitan aku udah banyak banget di rumah. Claw clips aku tuh kayak udah berjibun di rumah, jadi aku tidak butuh ini. Aku lihat-lihat aja karena ini gemes. Terus mereka juga punya kayak jepitan-jepitan kayak gini. Aduh, ini lucu banget sih jujur. Terus jalan-jalan lagi ada yang jual kayak buat mainan-mainan kayak gini. Ya ampun, gemes banget. Ini ada Hyper, Sony Angel, terus ada blind boxes juga. Dan di bagian sini tuh kayak lumayan lowong gitu loh. Ini tuh bagian kayak baju-baju, but I don't need any new clothes. Jadi ini aku langsung ke area makanan aja. Aku mau cobain moti, dan aku beli ini Dubai Chewy Cookie sama brownies kunafa gitu dari sini. Ini enak banget jujur ya. Walaupun emang harganya agak pricey tapi enak. Terus ketemu teman-teman online aku juga di sini. Mereka ternyata jualan ini nih, cold treats. Dia tuh kayak apa ya? Ice cream. Dia ada ice cream, ada yogurt sih. Terus dia tuh nawarin kayak, "Kakak mau coba nggak?" gitu. So aku kayak, boleh deh coba, aku mau yang manis, kamu pilihin rasanya. Terus kata dia tuh rasa yang ini tuh bakal kayak Kinder Bueno. Jadi aku kayak kepo dong. So I think I had to try this out. Dia tuh kayak pakai cereal gitu, and it's looking so yum. Jujur ini gemes banget. Kelihatannya kayak akan kemanisan kan, padahal enggak. Dan rasanya beneran kayak Kinder Bueno dong. Thank you so much Jocelyn and Astrid, kalau nggak salah namanya, aku sempat kenalan. Dan mari kita review yang aku beli. Ini aku beli Mauti, dan jujur rasanya mirip banget sama Tizi. Mama, menurut aku enakan ini. Dan ini lokal punya guys. Sumpah ini enak banget, menurut aku lebih creamy dan lebih enak, lebih wangi daripada Tizi. Cuman emang lebih mahal. Aduh, kalian harus coba deh kalau ketemu. Terus ini si cold treats-nya tadi aku udah cobain, dan ini enak. Dia tuh kayak di swirl barengan gitu sama cerealnya, dan rasanya beneran kayak Kinder Bueno. Katanya next bazar mereka bakal ada di Slow Move. Jadi buat kalian yang mau kesana, kalian boleh coba ini. Aku agak lupa nama variannya apa. Pokoknya ini tuh yang manis, tapi dia juga ada yang yogurt. Or kalian kalau mau mix and match sendiri juga bisa. So after finishing my ice cream, aku langsung mau turun ke bawah karena aku mendapatkan titipan lagi dari pacar aku. Dia pengen banget Fore Donat. Jadi baiklah, karena dia sudah membayar biaya pijit saya, jadi saya belikan dia Fore Donat. Soalnya waktu itu aku pernah iseng beli Fore Donat, dan dia suka banget, bener-bener sesuka itu. Jadi ya udah, aku beliin apa yang dia mau. Sekalian aku juga mau bawain buat orang rumah. Fore Donat itu ada yang savory dan ada yang manis juga. Aku beli beberapa recommendationnya mereka, tapi yang aku suka tuh adalah yang ini, yang caramel almond. Dan Ziko juga suka banget yang caramel almond itu. Aku beli sampai 3, dan dia lagi ada promo, beli 5 gratis 1. And finally sudah secured Fore Donatku. Abis ini mau langsung pulang, tapi ternyata ada kejadian yang tidak saya sangka-sangka, yang sangat amat mengguncang mental. Ini agak lebay, tapi aku akan cerita. Jadi pas udah sampai di MRT Bundaran HI, aku menyadari kalau e-money aku nggak ada. Padahal aku tuh selalu langsung aku taruh masukin ke kantong. Tapi pas aku raba-raba nggak ada, aku bongkar-bongkar tas nggak ada, bener-bener nihil, tidak bisa ditemukan. Jadi yang bikin aku kayak pengen nangis tuh bukan cuma karena aku nggak bisa pulang. Kalau naik MRT-nya sih aku bisa download aplikasi ya. Ini aku akhirnya beli tiket lewat aplikasi. Yang bikin gue mau nangis adalah karena itu e-money gue pakai buat tap in parkir di points. Ya kalau hilang gue nggak bisa keluar dong say. Jadi makanya aku harus buat laporan dulu ke kantor parkingnya di points dan membayar denda. Itu isi e-money masih 150.000, lumayan ye. Tapi ya udah dijadiin pelajaran aja, dan alhamdulillahnya semua mas-mas
satpam, pokoknya petugas parkirnya yang bantuin aku buat laporan dan bayar denda itu baik-baik banget, bener-bener sebaik itu. Aku kan gak enak ya kayak udah ngerepotin mereka karena kelalaian aku sendiri, tapi mereka tuh bener-bener yang kayak baik banget, pokoknya senyum terus. Apalagi satpam-satpamnya Poin Square itu baik-baik banget. Aku bahkan sampai dibilangin kayak hati-hati di jalan sama sedih. Jadi ya udah, itu kartu e-money gue hilang, tidak bisa ditemukan. Tapi untungnya gue punya cadangan e-money di mobil, jadi gue masih bisa pulang lewat tol melewati kemacetan ini. Udah sampai rumah gue capek, jadi gue istirahat. Terus gue lupa gue lagi shoot A Day in My Life, sampai akhirnya ini gue udah pijit sama Ziko. Jadi after office Ziko ke rumah aku, kita untuk pijit bareng. Karena kebetulan hari ini hari Jumat dan besok sudah libur, jadi kita bisa lebih bersantai lah ya. Jadi ya udah deh, segitu kurang lebih petualangan aku hari ini, mulai dari nemenin Ziko makan siang sampai kehilangan e-money. Tapi overallnya aku happy banget karena aku lumayan produktif. Jadi udah deh, segitu dulu nih my life. Thank you guys so much for watching. Bye bye. Hari ini temenin aku ke Bandung untuk jenguk dan belanjain abang. Annyeonghaseyo, selamat pagi. Oke, di judul tuh aku bilang jenguk, tapi kalian jangan salah prasangka, abang gak sakit, cuman emang aku pengen jenguk aja, maksudnya datang ke Bandung gitu. Ini sebelum matahari terbit, gue udah selesai mandi, ini udah skincarean juga, tapi belum make upan. Soalnya nyokap gue tuh bilang kita akan berangkat jam 6, setengah 6 pagi ya. Tapi gue aja baru selesai nyatok jam setengah 6 pagi, jadi udah gak mungkin deh gue kalau make upan dulu. Jadi gue masih ada waktu lah untuk beberes kamar gue yang super duper berantakan ini. Yang tadinya rencananya berangkat jam setengah 6, akhirnya matahari udah naik, ujung-ujungnya berangkatnya jam 6 lewat juga. Dan ini gue mau langsung masukin ke tas barang-barang yang mau gue bawa, termasuk makeup gue, lumayan banyak sih. Padahal gue gak nginep, gue cuma pulang pergi. Bawa catokan karena nanti mau tacap-tacap rambut, bawa pouch makeup juga. Pokoknya semua deh, segala-gala gue masukin, soalnya gue udah tahu gue pasti pulang malam. Soalnya hari ini tuh abang sebenarnya ada kuliah. Iya, karena gue memutuskan untuk ke Bandung di hari Senin ya. Jadi adik gue masih sekolah. Adik gue itu maksudnya si Keke ya. Jadilah gue di sini sendirian menemani bokap nyokap gue. Jujur ya sebenarnya tadi gue malas banget. Karena kayak nggak seru banget nggak sih gue sendirian nemenin bokap nyokap gue. Udah gitu sebenarnya gue lagi flu, batuk bener-bener parah banget sampai hidung gue tuh mampet. Tapi kalau gue sendiri ngerasa nggak seru kalau jalan bertiga sama bokap nyokap gue, apalagi nanti abang. Karena gue rasa sekarang dia kayak lagi butuh support dari keluarga. Jadi ya udah deh. Kalau gue nggak sayang sama adik gue nggak mau berangkat. Soalnya tenggorokan sama hidung gue tuh kayak bener-bener. Tapi ya udahlah ya, demi abang aku mau bela-belain ke Bandung. Terus ini udah mau berangkat, jadi aku langsung siap-siap dan turun ke bawah. Kalau kalian lihat tadi bawaan gue banyak iyo. Gue bawa 2 tas, satu tas kecil, satu tas gede. Terus karena tenggorokan gue nggak enak, waktu itu pernah lihat hacks katanya minum susu full cream dijamin kayak tenggorokannya enakan. Tapi gue nggak tahu sebenarnya harusnya fresh milk atau UHT. Jadi ini gue belinya UHT. Terus sepanjang jalan ke Bandung gue cuman tidur dan ini gue makan pepaya. Tapi papaya nggak enak, kayak pahit gitu. Padahal gue beli di Astro Bejers. Dan tiba-tiba gue udah sampai di Bandung. Ini tuh kayak sekitar jam berapa ya? Jam 9-an, jam 10 mungkin ya. Kenapa kita berangkat pagi-pagi padahal abang ada kelas? Jadi kita baru bisa ketemu abang sore adalah karena kita mau ngeberesin kamarnya dia. Soalnya abang tuh waktu itu sempat pindah kosan dan dia tuh pindahannya sendiri. Jadi dia tuh nggak ada teman-teman yang bantuin gitu loh. Makanya dia tuh kayak dia bilang aku pusing, aku nggak bisa beresin barang aku sendiri soalnya barangnya banyak. Jadilah pas kesini kita nyempetin untuk beresin kosannya abang, soalnya emang beneran kosannya berantakan banget. Dia tuh kebanyakan baju deh gue rasa. Kalian kayaknya menurut gue daripada baju gue lebih banyak baju abang. Terus ini kondisi kamar yang udah lumayan rapi ya setelah gue dan bokap nyokap gue beresin. Terus ini gue juga udah make upan karena abis ini kita mau ke cafe. Soalnya nyokap gue mau kerja dan sambil nungguin abang selesai kelas juga. Tadi itu waktu di kosannya abang gue sempat makan bakmi karena bokap gue tuh tadi sempat berhenti di rest area dan beli bakmi GM. Tapi biasalah ya orang tua ya kan sukanya nongkrong-nongkrong nih nyokap gue. Jadi kita ke Wheels di Dago. Sebenarnya di Bintaro ada dan gue udah beberapa kali ke Wheels di Bintaro. Cuman emang ambience-nya beda banget sih. Di sini tuh kayaknya emang enak untuk berlama-lama. Tapi gue nggak tahu kayaknya emang udah pemanasan global ya. Jadi di Bandung lumayan panas loh. Udah nggak ada hawa-hawa dingin yang Bandung gitu loh. Ngerti gak sih? Ini gue pesen French coffee sama beli Caesar salad. Karena kan tadi gue udah makan ya. Jadi gue cuma
cuma pengen makan-makan ngemil aja, maksudnya nggak pengen makan kenyang gitu loh. Terus bokap nyokap gue tuh juga makan dan kita order snacks juga. Basically di sini gue gabut sih, gue kayak cuma nemenin nyokap gue kerja. Terus nggak lama setelah itu abang udah mau selesai kelasnya, jadi kita mau OTW lagi ke kosannya dia. Terus ini mampus hidung gue meler seada-adanya, mampet banget gue bener-bener sampai telinga gue tuh kesumbat gitu. Ini kalau gue nggak sayang sama adik gue nggak mau gue ikut. Soalnya waktu itu tuh abang sempat kayak ngechat aku karena I think he's having a little hard time. Terus gue cerita kayak bokap nyokap ya, dan akhirnya mereka ngajakin gue untuk ke Bandung jenguk abang gitu loh, biar bikin dia seneng lah. Waktu itu sih udah sempet gue kasih duit ya dia buat menyenangkan dirinya sendiri, tapi kayaknya dia tetap harus punya kayak mental support sih dari gue terutama aja. Terus sebelum ketemu abang kayaknya nanti malam kita akan pulang malam, jadi kita beli oleh-oleh dulu. Sebenarnya nyokap gue tuh lumayan sering ke Bandung sih, at least dalam sebulan kayaknya dia ada di ke Bandung sekali, apa enggak ya, lebih ya. Dan dia tuh sebenarnya nggak terlalu sering ke Kartikasari, kita biasanya selalu ke Amanda, tapi tadi kita kayak ke Amanda ya tutup, jadi udah kita ke Kartikasari. Terus ke kosannya abang, dia sudah pulang dari kampus, dan terakhir aku ketemu dia sebenarnya belum lama sih. Waktu itu dia sempat pulang cuman buat cabut jahitan karena dia habis operasi gigi bungsu, tapi udah habis itu dia balik lagi ke Bandung. Nah ini baru ketemu dia lagi, gayanya lihat. Itu semua baju dia beli sendiri, padahal hari-hari kalau dia pulang ke rumah gue beliin baju. Makanya kenapa baju dia numpuk banget itu di kosannya. Terus ini kita ke kafe deket kosannya abang karena katanya abang mau ngerjain tugas dulu sebelum kita jalan. Sebenarnya kita cuma pengen ngajak abang makan enak aja sih, rencana awalnya gitu. Cuma tadi waktu kita beberes kamar kosannya dia, kayak kita memperkirakan abang tuh butuh beberapa barang di kosannya kayak storage, dan yang paling penting ada dehumidifier karena kamarnya lumayan lembab. Jadilah setelah dari kafe tersebut abang udah selesai ngerjain tugasnya, kita mau ke Asko. Sekalian mau beli beberapa keperluan buat kamar kos baru abang. Sebenarnya kamar kosnya dia juga cuma tempat tidur aja sih. Dia bilang dia jarang di kosan, kayak dia tidur cuma 2 jam 3 jam di kosan, terus besoknya udah pergi lagi karena dia lagi sibuk sama kepanitiaan. Salah satu yang dia butuhkan adalah hanger, karena lemari dia itu lebih banyak tempat untuk ngegantung bajunya dibanding baju yang dilipat. Makanya aku tuh udah list beberapa barang yang tadi aku udah lihat kayaknya abang butuh buat di kamar abang, biar kamarnya lebih rapi. Soalnya kan kasihan ya, dia kayak udah capek pulang dari mana-mana, udah tinggal tidur doang di kosan tapi kamarnya berantakan dan gak nyaman gitu. Makanya kita berusaha untuk membuat kamar kos abang lebih nyaman, biar seenggaknya ya dia nggak tambah pusing gitu. Menurutku dia udah mumet, kepalanya udah banyak pikiran, terus tiba-tiba pas pulang dia nggak nyaman juga dengan kamar kosannya begitu. Jadi kita akan membuat kamar kosan abang lebih nyaman. Terus ini dia minta keset kamar mandi, terus gue bilang ya karena gue yang bayar jadi gue yang pilihin ya warnanya, jadi gue pilihin warna pink. Terus di sini ibu negara melihat bed cover yang sedang diskon, tapi ini emang murah sih, bed cover, spray dan lain-lain itu kayak cuma jadi 200 ribuan gitu, dan akhirnya nyokap gue minta buat dia juga. Jadi kita beli beberapa bed cover buat di kamar nyokap gue, buat di kamar Keke, dan buat di kamar abang. Totalnya 3 biji. Padahal kita kesini tadinya mau apa? Belanja buat abang doang kan, tapi mendengar gue yang bayar, nyokap gue memanfaatkan situasi, jadi ya udah nggak apa-apa. Jadilah kita ambil bed cover ini buat abang juga. Padahal abang bilang kayak abang kan nggak pakai bed cover di kamar soalnya panas. Kamar kos dia tuh nggak ada AC-nya guys. Dan Bandung juga sekarang udah kagak dingin-dingin amai. Tapi kan tujuan awal kita ke Asko pengen beli dehumidifier kan. Tapi di sini tuh kayak nggak ada yang pas gitu loh. Jadi aku bilang ya udah nanti aja aku check outin di online. Terus dia mau beli lampu tidur katanya. Soalnya dia nggak punya lampu tidur. Makanya kita di sini lihat-lihat yang kecil-kecil, yang lucu-lucu kayak gini. Terus aku kayak, kamu yakin mau beli lampu sekecil ini? Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau buat lampu tidur, tapi aku mikirnya kayak ya biar kamarnya lebih nyaman, better kita beli yang lebih gede. Terus jadi tiba-tiba udah belanja sebanyak ini, dia beli kipas, dia beli standing lamp. Bayangin tadi nyari lampu tidur, belinya ujung-ujungnya standing lamp tuh yang kayak di kamar gue. Terus dia minta apa coba? Barbel. Ya udah ambil, kata gue, bayar semua bayar. Yang penting dianya happy. Ini adik gue tuh emang kayak agak kayak cewek ya. Terus tiba-tiba bokap gue bawa fish tank, dia bilang, "Bang, ini nih beli nih, Bang. Buat kamu masukin ikan cupang." Sebenarnya gue tanya, dia punya ikan cupang aja enggak gitu. Terus kata abang, "Oh iya, bener biar abang punya teman." Ampun dah, kata gue, ya udah dah, nggak bapak nggak anak sama aja dua-duanya. Ujung-ujungnya belanjanya segini, gila nggak tuh? Tiba-tiba nyokap gue beli apa? Beli kursi tuh. Ya udah, angkut semua angkut. Selagi dipakai dan berguna angkut. Kuraslah semua duit aku ini. Aku udah lama nggak belanjain keluarga aku. Terakhir kemarin waktu lebaran deh kayaknya. Jadi udah hasil akhirnya aku bayar segitu, dan ini aku ambil cash juga
juga buat ngasih uang jajan buat abang, dan ternyata uang dia waktu lebaran masih ada, bajir. Nyesel dikit, tapi ya udah nggak apa-apa, biar berkah ya rezekinya. Terus ini udah selesai dari Asko, kita mampir, katanya abang mau makan seafood. Jadi gue carilah rekomendasi di TikTok seafood yang oke di Bandung. Nah, terus ada yang rekomendasiin ini. Jadilah kita makan di sini, tapi ternyata porsinya gede banget. Ini mungkin bisa buat 5, enggak, mungkin 7 orang kali ya. Dan setelah makan seafood, kita balik ke kosan abang untuk nge-setup semua barang-barangnya dia. Soalnya kalau misalnya kita langsung tinggal, nggak di-setup ujung-ujungnya sama dia, dibiarinin aja kayak gitu, ya udah, nggak ujung-ujungnya nggak rapi-rapi juga. Dan inilah lampu yang ujung-ujungnya dibeli. Tapi ini kayak lumayan murah juga sih, 200 ribuan gitu. Sampai diketawain sama nyokap gue kayak, ini kosan apa sih pakai lampu beginian? Tuh kan ekstra banget kata gue. Terus kita juga beli kipas, tapi apa? Kipasnya gak nyala, anjay, gak muter, bener-bener ya. Jadi ujung-ujungnya abang harus balik besoknya untuk tuker barangnya. Ih, ngerjain banget. Soalnya tadi emang gak dicek sih, gak dicoba. Soalnya kayak udah mau tutup gitu kan. Jadi kita mau buru-buru makan. Nambah-nambahin kerjaan aja nih kipas. Jadi ya udah deh, nih ujung-ujungnya udah di setup. Kamarnya jadi kayak gini, lampunya bener-bener kayak di kamar gue. Kayak banget gak sih kata gue, ya Allah dah. Kalau kosan gue aja gak begini, bang, lihat tuh. Cuman ya emang jadi enak sih, maksudnya jadi lebih nyaman gitu. Mungkin karena pencahayaannya lebih warm kali ya. Abangnya juga happy dan dia bilang kayak lebih enak kamarnya sekarang, udah lebih nyaman. Jadi ya udah nggak apa-apa dah, yang penting dianya happy. Terus karena ini udah malam juga dan abang besok masih ada kegiatan, jadi kita mau pulang. Misi hari ini selesai karena emang hari ini kita cuma pengen buat abang senang aja. I hope everything goes well di Bandung ya abang, baik-baik. Udah sekitar jam 10, jadi kita mau mutusin untuk pulang. Soalnya besok ayahku juga kerja. Ditunggu abang pulang pas Idul Adha besok ya guys. Ya deh, ini aku udah sampai rumah sekitar tengah malam. So segitu dulu deh my life. Thank you guys so much for watching. Bye bye. Hari ini temenin aku olahraga dan potong rambut sama Ziko. Annyeonghaseyo, selamat pagi. Actually ini udah siang sih. Ini vlog pas banget di hari Jumat kemarin. Aku goler-goler ngerjain kerjaan di atas kasur. Jadi ini siang-siang baru bangun. Rencana hari ini adalah aku siang ini mau olahraga sama Ziko. Jadi karena olahraganya baru jam 2, ini jam 12, aku makan dulu, ada pepes bandeng di rumah. Karena hari ini mau padel, jadi kita mau skin prep yang simple-simple aja. Dan kalian pasti tahu aku kalau olahraga selalu base-nya pakai tone up cream aja. Hari ini tone up creamnya dari Scarlett. Akhir-akhir ini lagi suka banget pakai tone up cream ini karena dia tuh gampang banget di blend, kalian harus lihat. Dan dia tuh ngesetnya tuh nggak secepat itu. Jadi kayak mau didiemin di muka pun dia nggak langsung ngeset susah di blend gitu loh, enggak. Dan yang aku paling suka adalah dia tone up-nya super duper natural, enggak yang bikin belang banget sama leher gitu tuh, enggak. Karena aku pakai tone up cream tuh emang buat ngeratain warna kulit aku. Nah kalau gini kan bare face-nya jadi lebih mantep gitu. Hari ini aku olahraganya bare face banget kayak gini, cuma pakai lip oil sama tone up cream aja. Tapi sebelumnya aku udah skincarean kok, tenang. Nah jadi emang sebagai cewek natural, enggak sih, soalnya gue gampang gerah aja kalau pakai makeup terus olahraganya yang agak gerah gitu ya, panas kan. Udah pasti keringetan juga kalau main padel. Jadi ini aku langsung siap-siap bawa perlengkapan untuk mandi di sana. Udah bawa handuk, baju ganti, terus aku bawa makeup juga karena right after this aku mau langsung potong rambut. Aku bawa body mist dan jangan lupa bawa iketan rambut ya. Terus pakai softline karena kalau nggak pakai softline nggak kelihatan dong. Ntar gue nggak ada yang kepukul bolanya, miss mulu. Maklum ya silinder say. Terus ini aku ganti celana. Aku nggak tahu rok padel aku tuh pada kemana ya, kagak ada. Jadi udah ini aku pakai celana olahraga pendek aja yang ada. Soalnya aku udah pernah nyobain pakai legging panjang main padel, gerah banget. Jadi kayaknya nggak bisa, nggak cocok sama aku. Jadi deh kayak gini aja. Aku lagi nunggu Ziko sampai ke rumah karena dia abis sholat Jumat tadi. Dan ini dia, maaf banget aku tuh udah ngerepotin dia. Dia tuh harus bawa sepatu sampai 2, sepatu buat padel sama sepatu buat pergi nanti. Soalnya aku potong rambutnya di BX guys, kan malu ya kalau ke BX jelek, ke mall nggak proper gitu. Ini aku juga sampai bawa baju ganti, aku juga bawa sepatu 2. Tapi nggak apa-apa karena kita bawa mobil, jadi nanti sisanya kita taruh di mobil aja. Dan ini sepatu padel aku sudah ada di mobil karena waktu
waktu itu juga abis pakai nggak dikeluarin, jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi kaos kakinya diganti gue guys, tenang. Hari ini kita padelnya di deket-deket rumah. Kali ini deket banget sama BXC di daerah Jurang Mangus itu. Dan mungkin karena ini jam 2 siang kali ya, jadi yang main padel tuh cuma 2 lapangan doang. Lapangan aku sama ada 1 orang lagi. Dan karena hari ini kita cuma berdua, jadi kita main sejam aja. Dan jangan lupa pemanasan dulu. Ini aku nyobain lapangan baru by the way. Dan di deket rumah aku tuh lapangan padel tuh berjamur banget. Mungkin kayak kalau dihitung ada 10 lebih. Jadi makanya aku suka nyari yang paling nyaman. Dan buat gue yang gak bisa-bisa banget sebenarnya, yang penting main, keringetan, olahraga gitu ya. Jadi cari lapangan tuh yang murah tapi nyaman. Soalnya kayak yaudah kita main pukul-pukulan aja. Yang penting capek dan berkeringat. And this is me after 1 hour session of padel. Tone up cream gue gak luntur loh. Keren kan? Ini emang udah olahraga approved guys. Terus setelah itu aku langsung mandi dan make upan yang proper. Soalnya aku udah booking untuk potong rambut di Irwantim BX2. Terus ini tuh aku bawa makeup full, bener-bener kayak semuanya aku bawa kecuali penjepit bulu mata. Gila banget, lupa. Tapi untung bulu matanya tetap jingkrak ya. Soalnya kalau misalnya dia tetap turun, gue mau balik dulu ke rumah untuk jepit bulu mata. Effort nggak menurut lo? Tapi ya udahlah ya. Terus ini pas mau ke BXC, literally kan cuma 5 menit, tapi kita berhenti dulu untuk makan combro Tegal Rotan. Karena pas banget tadi pas kita lewat, dia tuh baru banget restock kayak menggunung-gunung gitu kan. Terus Ziko tuh langsung kayak ada combro, mau gitu. Terus ya udah kita langsung minggir dan makan. Sumpah ini tuh combro terenak, bener-bener enak banget. Aku suka banget, oncomnya tuh generous dan di dalamnya tuh kayak ada cabenya gitu. Enak banget sumpah ya, kita habis membakar kalori tapi kita makan ini kayak orang gak sadar, tahu nggak? Terus ini kita sampai sulit untuk menentukan combro terakhir dimakan siapa. Tapi ujung-ujungnya kita sharing karena aku nggak mau kalah. Soalnya kita lapar banget dan Ziko kan bakal nungguin aku potong rambut, takutnya lama. Jadi ya udah kita turutin aja dia biar makan dulu, biar dia nggak rewel ya nungguin aku potong rambut. Ini langsung parkir di BX2 dan aku mau langsung menuju ke Irwantim. Tapi sebelum itu kita beli bus dulu buat asupan, biar nanti potong rambutnya ada cemilannya, minum bus. Dan Ziko juga nemenin akunya ada cemilannya. Tuh kalian lihat deh, rambut aku bener-bener acak-acakan banget. Udah keriting lagi karena kan tadi main padel ya. Dan tadi pagi tuh aku udah keramas guys. Jadi tadi pas mandi abis padel tuh aku gak keramasan lagi. Ini juga ke salon aku udah gak sampoan lagi, cuma dibasahin doang untuk potong rambut. Hari ini aku minta rambut aku di trim aja sih sebenarnya. Soalnya bawah rambut aku tuh sudah kering banget dan bercabang. Tidak lupa poninya minta dipendekin dikit kayak curtain bangs gitu, sama di face frame. Soalnya kan pipi saya gede ya. Dan aku selalu suka di Irwantim soalnya aku selalu suka blowoutnya. Walaupun sekarang poni gue setinggi Monas kayak gini, jujur. Tapi gue suka banget jujur. Lihat poni paripurna gue, mantep banget anjay. Ini Ziko nungguin aku sampai ketiduran. Biasa kan kalau habis olahraga capek ya. Dan inilah reaksi dia melihat aku dengan rambut baruku. Ini mantap. Ini bagus rambutnya. Baru. Mantap, cantik. Malum guys, HP dia baterainya habis katanya, jadi dia udah nggak ada kegiatan lagi selain tidur, jadi ya udahlah. Dan habis ini kita mau makan karena katanya dia udah lapar banget. Akhirnya kita memutuskan untuk makan di Gogo Kari karena aku selalu beberapa kali lewat sini tuh aku kayak kepo gitu loh. Gimana menurut kalian, potongan rambutnya cocok nggak sih sama gue? Sebenarnya ini ya sama aja sih kayak rambut gue sebelumnya. Kalau kalian mau potong di Irwantim juga, ini namanya layer 2 lipat. Terus minta di curtain bangs dan di face frame ya. And this is our food. Ziko pesen yang M, aku pesen yang small aja. Dan ini pun aku nggak habis yang small karena kenyang banget. Ziko tadi katanya lapar banget, jadi udahlah biarin. Tapi dia ujung-ujungnya apa? Kenyang banget, bener-bener katanya perutnya sampai mau meledak. Alhamdulillah. Jadi ini aku ajak dia jalan-jalan dulu untuk nurunin makanan. Lihat tuh, dia udah katanya perut aku sakit banget, kekenyangan. Aku ngajak dia ke JD karena aku mau lihat-lihat Stanley. Karena aku tuh ada kepikiran mau beli Stanley gitu loh guys. Enggak sih sebenarnya, aku tuh kemarin sempat ada yang ngeliat yang aku suka di sini, tapi itu tuh kayak udah mungkin sebulan yang lalu ya. Jadi pas aku lihat lagi ke sini udah nggak ada. Ya udah, itu artinya kita tidak ditakdirkan untuk beli. Jadi di sini cuman lihat-lihat aja deh. Terus Jeko juga lihat-lihat sepatu dan abis itu udah deh kita pulang. Jadi udah deh, vlognya segini dulu. Thank you guys so much for watching. Bye bye.